Selamat datang para penjelajah ilmu. Hari ini kita akan memulai petualangan seru dalam dunia model pembelajaran yang penuh warna dan keceriaan. Saya adalah pemandu acara yang siap membawa kalian melintasi berbagai model pembelajaran yang menarik dan menginspirasi. Temukan dunia pembelajaran yang menyenangkan. Halo penjelajah pengetahuan, saya adalah model pembelajaran Inquiry. Di sini adalah tempat untuk menggali pengetahuan melalui eksplorasi dan penemuan. Jadi, bersiaplah untuk sensasi belajar yang mendalam dan menyenangkan. Hai teman-teman, saya mewakili model pembelajaran kooperatif. Mari bersama-sama kita menjelajahi dunia belajar melalui kerjasama, diskusi, dan kolaborasi yang penuh keceriaan. Bersiaplah untuk merasakan kehangatan belajar dalam tim. Selamat datang penjelajah kreativitas. Saya adalah model pembelajaran Discovery, tempat di mana kita akan menemukan konsep pembelajaran sendiri dan mengasah kreativitas kita. Bersiaplah untuk merasakan kebebasan bereksperimen dan menemukan hal-hal baru. Ayo teman-teman, saya mewakili model pembelajaran berbasis masalah. Bersiaplah untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dengan pemikiran kritis, solutif, dan penuh tantangan. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia belajar dengan mendebarkan. Mari menjelajahi Project Based Learning. Dengan kreativitas, kerja tim, dan semangat juang, kita akan menyelesaikan semua proyek-proyek yang menarik dan bermanfaat. Bersiaplah untuk merasakan kegembiraan dalam belajar sambil berkontribusi dengan masyarakat. Halo penjelajah pengetahuan, kali ini kalian telah sampai di model pertama, yaitu Inquiry. Kalau sudah siap, katakan siap ya. Kenalan dulu ya. Kata inquiry merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti ikut serta atau terlibat dalam mencari informasi dan juga melakukan penyelidikan sebagai proses bertanya yang mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap objek pertanyaan. Dalam artian yang lebih luas, siswa ini ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mencari jawaban atas pertanyaan dengan cara mereka sendiri. Kemudian juga menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, serta juga membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan oleh orang lain. Nah, tujuannya apa ya? Tujuan model pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan intelektual dan juga merupakan bagian dari proses pembentukan mental siswa. Lalu ciri-cirinya apa ya? Ciri-cirinya adalah berpusat pada siswa, menekankan pada keterlibatan aktif, mempromosikan pemecahan masalah, dan juga mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis. Setelah kenalan, selanjutnya apa ya? Mungkin kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama adalah kelebihan. A. Membantu menggunakan daya ingat siswa dan mentransfernya pada situasi-situasi belajar. B. Mendorong untuk berpikir secara inisiatif dan juga merumuskan hipotesisnya sendiri. C. Dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri setiap siswa. D.
memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar di luar sekolah. Kemudian dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Terus kekurangannya apa ya? Nah, kekurangan yang A yaitu sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang B, diperlukan waktu yang sangat panjang. Yang C juga memerlukan adanya perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik. Yang D, mengubah kebiasaan tidaklah mudah, terutama untuk mengajar peserta didik dalam jumlah yang besar. Kemudian yang terakhir, yang E, guru dituntut mengubah cara mengajar yang umumnya hanya menjadi penyaji informasi, lalu menjadi fasilitator dan juga sebagai motivator. Oke, setelah kita mengenal kelebihan dan kekurangan, selanjutnya adalah tahapan. Untuk yang pertama, yaitu orientasi masalah. Guru menciptakan iklim pembelajaran yang responsif dan juga merangsang siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Kedua, merumuskan masalah. Guru memberikan masalah yang penuh teka-teki untuk memancing siswa berpikir mencari jawaban atau juga solusinya. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat hipotesis. Nah, siswa ini menciptakan jawaban sementara berdasarkan landasan berpikir yang logis. Dan yang keempat adalah eksplorasi atau mengumpulkan informasi dan data. Nah, di sini siswa itu mengumpulkan informasi atau data untuk menguji hipotesisnya. Kemudian yang kelima, yaitu menguji hipotesis dan juga membuat kesimpulan. Siswa menguji hipotesis dengan data yang ditemukan dan juga membuat kesimpulannya. Nah, dari tahapan tersebut dapat kita pahami bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sering digunakan untuk model pembelajaran inquiry. Mata pelajaran tersebut adalah ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Selamat atas kerja kerasnya dalam menuntaskan pos pertama. Banyak lagi pos-pos yang menunggu. Sebelumnya, ayo uji pemahaman kalian terkait materi pertama ini, yaitu inquiry learning. Kata inquiry dan to inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang artinya A. Sama, B. Selalu, C. Mencari, D. Penyelidik. Wow, ada tamu nih. Sepertinya ada penjelajah pengetahuan yang sangat tidak sabar nih dengan model selanjutnya. Hai, saya adalah Cooperative Learning. Model pembelajaran kooperatif adalah serangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran kooperatif melibatkan siswa belajar dan bekerja secara kolaboratif dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Para ahli meyakini bahwa model ini efektif dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif mendorong kerjasama antar siswa, membangun keterampilan sosial, dan meningkatkan rasa tanggung jawab. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kelebihan model pembelajaran kooperatif: A. Melibatkan siswa secara aktif dalam pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis. B. Mengembangkan potensi diri siswa secara optimal. C. Membangun sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. D. Mengaktifkan peran siswa sebagai tutor sebaya bagi siswa lainnya. E. Melatih siswa dalam bekerja sama untuk mencapai kesuksesan kelompok. Kekurangan model pembelajaran kooperatif: A. Membutuhkan persiapan yang matang dari guru yang memakan waktu dan tenaga. B. Topik permasalahan dalam diskusi kelompok dapat menjadi luas dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. C. Ada
ada risiko dominasi oleh satu individu dalam diskusi kelas yang menyebabkan siswa lain menjadi pasif. Selanjutnya, tahapan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam kelompok belajar. Keempat, membimbing kerja kelompok dan belajar. Kelima, evaluasi hasil belajar atau presentasi kelompok. Dan yang keenam, memberikan penghargaan atas upaya hasil belajar individu dan kelompok. Lalu, model pembelajaran kooperatif ini cocok untuk mata pelajaran IPS, seni, dan pendidikan kewarganegaraan, serta beberapa mata pelajaran dengan sebuah studi kasus sosial. Pos 2 sudah dilalui dengan hebat. Nyalakan semangat dulu untuk pos selanjutnya. Selamat menjelajahi pengetahuan. Sama seperti pos sebelumnya, ayo uji pemahaman dengan soal berikut. Apa ciri-ciri dari pelaksanaan model pembelajaran kooperatif? A. Berpusat pada siswa. B. Mengembangkan keterampilan observasi. C. Mendorong kerjasama antar siswa. D. Berpusat pada proyek. Hai, halo petualang hebat. Masih semangat dong pastinya, karena kalian sudah sampai di pertengahan jalan ini. Bersedia untuk petualangan menarik selanjutnya? Ayo. Apakah aku? Aku Discovery Learning. Aku adalah proses pembelajaran yang memberikan peran aktif kepada siswa, memungkinkannya untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan materi yang dipelajari dan kerangka pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi, siswa berusaha untuk belajar secara aktif dengan menemukan, menyelidiki konsep pembelajaran sendiri sehingga hasilnya dapat diingat secara lebih baik. Kalian tahu nggak nih ciri-ciri Discovery Learning? Discovery Learning mendorong eksplorasi aktif, memfasilitasi penemuan, dan mengembangkan keterampilan observasi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan Discovery. Kelebihan dulu ya. A. Meningkatkan keterampilan dan proses kognitif siswa. B. Memberikan kepuasan siswa karena berhasil menemukan hal-hal baru yang memperkaya pengalaman belajar. C. Mengembangkan bakat dan kecakapan individu sesuai potensi. D. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat dan mengaplikasikan pengetahuan ke situasi belajar yang baru. E. Mendorong siswa agar selalu aktif berpikir dan bekerja keras dengan inisiatif sendiri. Selanjutnya, kekurangan Discovery. A. Memerlukan motivasi yang tinggi dari siswa untuk aktif. B. Membutuhkan waktu yang lama dalam pembelajaran karena siswa perlu melakukan penyelidikan dan eksperimen terlebih dahulu. C. Sulit diterapkan di kelas besar karena membutuhkan pemantauan intensif dari guru. Selanjutnya, tahapan Discovery. Yang pertama, tahap stimulasi. Guru merangsang motivasi siswa dengan menyajikan hal-hal yang menimbulkan kebingungan dan mengajukan pertanyaan terkait materi. Yang kedua, identifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi masalah yang timbul berdasarkan hasil bacaan sebelumnya. Rumuskan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi relevan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis mereka. Yang keempat, pengelolaan data. Siswa mengelola dan menganalisis data yang dikumpulkan, serta menggunakan data tersebut untuk menyelesaikan LKPD. Yang kelima, pembuktian. Siswa menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dan menerima tanggapan dari kelompok lain. Yang terakhir, kesimpulan. Siswa dan guru membuat kesimpulan dari proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pembelajaran. Jadi, model Discovery memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari pengetahuan, mengembangkan pemahaman konsep secara mandiri, dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks yang relevan. Maka, model ini cocok untuk pelajaran sejarah, IPA, dan juga beberapa konsep matematika. Discovery Learning adalah pos ketiga pada model penjelajah pengetahuan ini.
soal berikut. Manakah yang bukan merupakan ciri utama dari pembelajaran discovery learning? A. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. B. Siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan baru. C. Guru memberikan semua informasi yang diperlukan sejak awal. D. Siswa belajar melalui percobaan dan observasi. Halo petualang tangguh, setelah beberapa pos telah berlalu, kini sampailah kalian di pos 4 bersama saya, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Langsung aja ya, let's go guys, ayo. Aku ini apa sih? Aku model berbasis masalah yang merupakan pembelajaran peserta didik untuk memecahkan sebuah permasalahan di dunia nyata. Dalam permasalahan ini bertujuan untuk membuat peserta didik tertarik pada pembelajaran yang dimaksud. Tujuan problem-based learning ini membantu menggali kreativitas peserta didik dalam berpikir dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciriku ini yaitu menekankan pada pemecahan masalah, mengaitkan pembelajaran dengan konteks nyata, dan mempromosikan keterampilan berpikir kritis. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan problem-based learning. Yang A, meningkatkan daya ingat informasi, motivasi, aktivitas siswa. Yang B, memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dan yang C, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Selanjutnya ada kekurangan dari problem-based learning sendiri. Nah, yang A, menjadi kesulitan ketika siswa mungkin enggan untuk mencoba karena kurangnya percaya diri. Nah, yang B, memerlukan waktu persiapan yang tidak singkat. Nah, yang C, memerlukan sumber daya yang signifikan seperti waktu, tenaga pengajar yang terlatih, dan akses materi yang relevan. Nah, yang D, memerlukan fasilitator yang kuat untuk memandu proses pembelajaran. Kurangnya keterampilan dan komitmen fasilitator dapat mengurangi efektivitas. Selanjutnya masuk kepada tahap-tahapan. Yang pertama, orientasi masalah. Peserta didik mempelajari penyebab permasalahan, dijelaskan tujuan pembelajaran, logistik, dan motivasi untuk aktif terlibat. Nah, yang kedua, mengorganisir peserta didik untuk meneliti. Nah, ini peserta didik mencari sumber informasi terkait permasalahan, mengembangkan keterampilan mengamati, bertanya, merencanakan, melaksanakan percobaan, dan berkomunikasi. Nah, yang ketiga, penyelidikan mandiri atau berkelompok. Peserta didik ini merencanakan penyelidikan untuk membuktikan hipotesis dengan bantuan teori dari berbagai sumber untuk mendorong pengumpulan informasi dan eksperimen. Nah, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil penelitian. Peserta didik ini mencari solusi berdasarkan data penyelidikan, menyimpulkan dalam laporan tertulis ataupun lisan. Nah, selanjutnya ada analisis dan evaluasi pemecahan dari masalah. Peserta didik ini mengevaluasi solusi berdasarkan masukan dari pengajar atau kelompok lain, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan penerapan konsep. Nah, perlu diketahui bahwa model ini sangat efektif ketika disandingkan dengan mata pelajaran seperti pembelajaran ekonomi, geografis, dan kewirausahaan. Selamat datang di pengujian pemahaman. Kalian sudah hebat dalam menjelajahi di pos 4. Untuk itu, uji pemahaman kalian melalui pertanyaan berikut. Peserta didik mengevaluasi solusi berdasarkan masukan dari pengajar atau kelompok lain, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan penerapan konsep. Dari definisi tersebut merupakan pengertian dari tahapan bagian A. Orientasi, B. Mengembangkan dan menyajikan hasil penelitian, C. Penyelidikan mandiri atau kelompok, D. Analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Hai Sobat Pengetahuan, kalian sangat keren sudah bisa melampaui 4 pos sebelumnya. Sehingga sampailah kalian di pos terakhir, yaitu model PJBL ini. Masih harus semangat dong. Oke, mari kita berjelajah.
Apa sih AMBO ini? PJBL atau Project Based Learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kegiatan proyek yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata atau situasi dunia nyata. Dalam PJBL, siswa bekerja secara kolaboratif dalam tim untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek yang relevan dengan konteks pembelajaran. Dalam PJBL, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, memberikan dukungan dan arahan kepada siswa dalam proses proyek yang berlangsung. PJBL bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, relevan, dan kontekstual bagi siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Oke, kemudian ciri-ciri. Ciri-ciri PJBL berpusat pada proyek yang mempromosikan keterampilan kolaborasi dan mengintegrasikan berbagai aspek pelajaran. Oke, selanjutnya ada kelebihan model PJBL. Ada beberapa kelebihan dalam model PJBL ini, teman-teman. Nah, yang A, meningkatkan keterampilan siswa dalam pembelajaran. B, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. C, memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan kerja tim dan kolaborasi. Dan D, memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan dengan dunia nyata. Dan kemudian yang terakhir ada memotivasi siswa dengan tujuan yang jelas dan proyek yang menarik. Ada kelebihan juga pasti ada kekurangan loh teman-teman. Nah, ada beberapa kekurangan dalam model PJBL ini. A, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melaksanakan proyek secara menyeluruh. B, memerlukan sumber daya yang cukup baik waktu, fasilitas, dan pendamping guru. C, tidak semua siswa dapat berkontribusi secara aktif dalam proyek sehingga dapat terjadi dominasi kelompok. Kemudian yang D, evaluasi dan penilaian dapat lebih kompleks karena proyek bersifat unik dan kontekstual. Dan yang terakhir itu memerlukan keterampilan dan pemahaman yang kuat dari guru sebagai fasilitator. Oke, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tahapan PJBL. Yang pertama, penentuan pertanyaan dasar, yaitu identifikasi pertanyaan dasar yang akan menjadi fokus proyek. Nah, pertanyaan ini harus menantang dan memotivasi siswa. Kemudian yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Nah, perencanaan ini meliputi kegiatan, sumber daya, dan tujuan proyek. Kemudian yang ketiga, ada menentukan langkah-langkah pencapai tujuan proyek. Dan yang keempat, yaitu ada menyusun jadwal, yaitu dengan membuat jadwal yang jelas dan terperinci untuk setiap tahapan proyek. Kemudian nomor 5 adalah evaluasi pengalaman. Melakukan evaluasi awal untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan awal siswa terkait proyek. Nah, menilai kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa untuk menyusun pendekatan pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang keenam ada menguji hasil. Mengembangkan produk atau solusi yang sesuai dengan pertanyaan mendasar. Kemudian yang ketujuh ada monitoring. Dalam monitoring ini yaitu dengan memberikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan proyek. Nah, apa ya mata pelajaran yang cocok untuk PJBL ini? PJBL atau Project Based Learning ini sangat cocok ketika kita dipadukan dengan mata pelajaran sains atau juga seni. Setelah kelima pos sudah dilalui, dan kini adalah soal terakhir yang harus kalian hadapi untuk menuntaskan penjelajahan ini. Jadi, ayo tuntaskan tantangan terakhir ini. Selamat dan semangat! Mata pelajaran apa yang cocok digunakan dalam model pembelajaran proyek berbasis masalah adalah A. Sains, B. Bahasa Inggris, C. Matematika, D. Sosiologi. Petualangan model pembelajaran, temukan dunia belajar.